Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enda Azhari dengan NIM 24000120063 dari Prodi Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan bagaimana cara penginstalan sebuah aplikasi digital, yaitu aplikasi Hadisoft, dan juga cara penggunaannya. Untuk langkah yang pertama, kita langsung buka saja Google Chrome, lalu kita ketik Hadisoft PC download. Setelah itu, kita langsung klik yang setup Hadisoft. Kalau misalkan dia sudah muncul tampilan seperti ini, kita langsung scroll saja ke bawah, lalu kita klik setup Hadisoft download. Nah, kalau misalkan file kita ini sudah kalau misalkan filenya kita download, maka otomatis akan tersimpan juga di file laptop kita. Lalu tinggal kita buka filenya dan kita install saja. Dan berhubung saya sudah punya aplikasinya ya, maka kita langsung saja ke aplikasi Hadisoft. Nah, tampilan aplikasinya itu seperti ini. Jadi dalam aplikasi ini terdapat berbagai fitur yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama daftar buku. Daftar bukunya di sini totalnya ada 14 ya, dari Sahih Bukhari, Sunan Tirmizi dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya itu ada hadis berdasarkan kedudukan, seperti kedudukannya ini kayak misalkan hadis mutawir kan pertama ya, terus hadis marfu, hadis mauquf dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ini ada hadis berdasarkan tema, seperti tema iman, tema ilmu, Al-Quran, ibadah, dan lain sebagainya. Lalu di fitur yang selanjutnya ini ada bookmark. Misalkan nih kita udah mencari ya kayak sebuah hadis gitu, lalu hadisnya itu kita favoritkan, maka hadis yang kita favoritkan tadi akan muncul di bookmark ini. Nah, lalu selanjutnya ini kayak hasil pencarian. Misalkan di sini kita ingin mencari hadis tentang sabar, maka kita menuliskan sini dengan kata kuncinya aja ya, sabar. Dan saya di sini menggunakan yang dengan satu kata kunci, sabar. Langsung kita enter dan akan muncul hadis tentang sabar. Nih contohnya seperti ini. Tetapi kalau misalkan kita ingin mencari hadis tentang sabar itu dia tidak dari semua buku, misalkan dari Sunan Tirmizi saja dan Sunan Muslim, maka kita tinggal klik dua ini saja. Lalu kita cari, maka akan muncul hadis dari Sahih Muslim dan Sunan Tirmizi saja. Tetapi jika ingin dari semua buku, maka kita langsung klik yang bagian atasnya saja gitu ya. Lalu selanjutnya di sini kita ada fitur daftar hadis, tadi sudah sama dengan yang di sebelah kiri. Lalu di sini ada sanad hadis. Misalkan sanad hadisnya itu contohnya ya, kita klik yang Muhammad bin Ja'far, maka akan muncul informasi tentang sanad hadis tersebut, tentang Muhammad bin Ja'far tadi, terus komentar ulama dan jumlah hadisnya juga. Lalu di sini juga ada keterangan warna. Misalkan tadi Muhammad bin Ja'far itu kan warna hijau ya, hijau terang gitu, berarti dia sikoh atau adil. Juga ada beberapa warna lainnya juga ya di sini. Lalu di fitur selanjutnya itu ada hadis serupa. Ini sama saja kayak hadis serupa tentang sabar tadi yang dari Sahih Muslim dan Tirmizi. Bukan. Berarti ini tentang hadis serupa tentang sabar ya, teman-teman. Lalu selanjutnya ini ada pencarian rawi secara manual. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari rawinya itu secara manual, bisa kita klik saja di sini. Lalu selanjutnya ini ada laporan perbaikan. Misalkan kita ingin melaporkan tentang perbaikan aplikasi ini, maka kita bisa menuliskannya saja di sini. Kita bisa memberi saran dan juga masukan kepada aplikasinya itu. Lalu selanjutnya, kalau misalkan kita ingin mengcopy hadis ini, maka kita tinggal klik saja kata copy di sebelah sini. Lalu kita langsung ke Word dan tinggal kita salin, maka akan muncul hadis seperti ini. Dan hadisnya ini sudah benar ya dengan yang ada di aplikasinya, maka tidak akan kejadian seperti hadis terbalik dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ini ada font. Font ini kalau misalkan kita ingin mengganti font yang ada di aplikasi, misalkan font Arab, kita bisa mencarinya di sini dan juga kita ganti ya, ukurannya juga, stylenya juga. Terus kalau misalkan terjemahnya kita juga ingin mengganti fontnya juga bisa teman-teman di sini juga dengan ukuran dan juga stylenya.
Lalu selanjutnya ini ada note. Note itu kayak misalkan kalau kita ingin menuliskan catatan tentang hadis tadi, kita bisa menuliskannya di sini. Lalu selanjutnya itu ada biografi. Bio ini biografi para imam. Maka kita akan tahu biografi imam-imam yang ada di sini itu seperti apa saja, seperti pertumbuhannya, nasabnya, aktivitasnya, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya imam muslim saja, misalkan kita ingin mencari biografi tentang Imam Malik, maka akan muncul juga di sini. Nah, setelah itu yang selanjutnya ini ada backup sama restore. Berarti kalau misalkan ya kita ini merestore laptop kita, maka otomatis catatan kita tuh akan terbackup di sini. Lalu selanjutnya itu ada fitur info. Info ini kayak informasi. Berarti kita bisa mengetahui informasi yang ada di aplikasinya melalui sini, kayak definisinya, menurut jalan periwayatannya, tertolak sebab gugur sanadnya itu. Berarti kita bisa mendapatkan berbagai informasi yang ada di aplikasi ini. Oh iya, mohon maaf tadi lupa. Kalau misalkan kita ingin mencari hadis ya tentang sabar nih, misalkan kita ingin mencari kata kuncinya itu dari dalam bahasa Arab, maka kita tinggal klik saja keyboard yang ada di sini. Lalu kita tuliskan saja kan sabar ya, berarti sobaro. Nah, maka akan muncul hadis seperti ini kalau misalkan kita ingin menuliskannya dalam bahasa Arab. Lalu di sampingnya ini juga ada fitur speaker gitu. Jadi kita bisa mendengarkan hadis yang sudah kita cari tadi. Dan mungkin cukup sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.